Orang menjual belikan ASI. Apakah ASI yang dijual belikan tersebut boleh diminum oleh orang secara umum? Orang secara umum. Jadi apa hukumnya? Pertama, hukumnya jual beli ASI dulu. ASI bolehkah dijual belikan? Boleh. Tidak apa-apa kalau misalkan memang itu sudah ada keridhaan daripada pemilik ASI itu ya. Dan tadi saya katakan, bukan satu kewajiban bagi seorang ibu yang melahirkan itu untuk menyusui anaknya, bukan suatu kewajiban. Nah, jadi boleh nggak dijual? Boleh, nggak apa-apa. Dijual, dibeli sama apa ya? Bahkan mau disumbangkan, kan miliknya dia, dijual gitu kan, nggak apa-apa. Kemudian sama tadi ada misalkan satu perusahaan atau satu bank susu itu menjual ASI itu kepada orang-orang yang membutuhkan, dijual ya. Kemudian dikonsumsi ya. Ini yang menjadi pertanyaannya, yang mengkonsumsi ini orang secara umum siapa saja, artinya bukan bayi, kan memang diperuntukkan untuk bayi aslinya susu ASI itu. Ternyata yang mengkonsumsi itu adalah misalkan orang secara umum, ya bapak-bapak minum ASI itu gitu kan. Ada anak remaja, ada ibu, mungkin nanti ASInya itu dikasih varian rasa yang macam-macam, jadi kayak susu-susu secara umum gitu kan. Apa boleh dikonsumsi? Boleh, tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa, susu ASI itu dikonsumsi oleh orang selain bayi tadi ya. Memang walaupun pada lumrahnya umumnya susu yang dihasilkan daripada seorang manusia itu hanya untuk bayi, tapi boleh untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang lain. Sama seperti yang pernah saya jelaskan bahwa kalau ada bapak dengan anak berebutan susu ibu, maka tidak apa-apa seorang bapak itu meminumnya dan tidak menjadi roboh. Ini yang masalah yang perlu kita bahas adalah ketika adanya bank susu ini ya, kalau bank susu ini dikelola oleh pemerintah yang tahu mengenal Allah dan Rasulnya, semoga saja dia ini akan berhati-hati dalam menerima pasokan susu yang dia dapatkan daripada ibu-ibu itu. Ya, seorang ibu memberikan susu atau menjualnya, dikasih imbalan uang gitu kan ya, itu mesti dicatat. Nah, karena ini nanti berimbas kepada masalah robo gitu kan. Jadi ada perusahaan susu yang menampung susu ASI itu dari ibu, itu mesti kalau misalkan ini susu ASI dari si fulanah, ibunya namanya ini alamatnya di sini, orang mana gitu. Itu biar jelas. Nanti dibedakan tabungnya misalkan ya. Ini nanti dapat pasokan susu lagi dari Kota Bandung, dari Ibu Fulan, ini. Bedakan tabungnya sehingga kalau misalkan nanti diminum sama bayi ya, yang masih belum 2 tahun ya, dengan syarat-syarat terpenuhi, itu dihukumi hukum robo itu. Sampai 5 kali masa kenyang, 5 kali masa susuan kenyang, yang mengenyangkan bayi itu. Dengan cara seperti itu sahabat robo itu. Sah robonya. Jadi langsung diketahui, oh si bayi ini mengonsumsi susu yang diberikan oleh ibu fulan gitu kan, atau yang dijual. Nah, itu harus jelaskan itu supaya nanti ketemu nasab robo itu ketemu, ini bayi ini adalah robo daripada ibunya siapa gitu ketemu. Itu yang mesti dipahami, mesti dijelaskan, diperinci, diteliti supaya orang nggak simpang siur gitu kan. Ada di rumah sakit misalkan, Ustadz, di rumah sakit ada seorang ibu yang baru melahirkan, bayinya meninggal. Ibu yang baru melahirkan, bayinya meninggal. Ini susunya mengeluarkan payudaranya mengeluarkan susu gitu kan, mengeluarkan ASI. Mesti dikeluarkan, diambil sama suster bagaimana caranya mengeluarkan susu daripada payudara ibu yang ditinggal mati oleh anaknya itu. Kemudian diberikanlah susu itu kepada bayi-bayi yang ada di rumah sakit ya. Secara acak, secara tidak teratur. Tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Mencampur aduk nasab nanti. Harus jelas. Gitu kan. Jadi jelasnya maksudnya apa? Jadi satu-satu dikasih, misalkan bayi ini diambil daripada air susu ibu ini 5 kali kenyang, yang ini 5 kali kenyang. Udah, kalau misalkan semuanya jadi rodo semua tuh, nggak apa-apa kayak begitu. Ini yang perlu kita ingatkan juga kepada orang-orang yang mengadopsi anak ya. Ini sangat penting ketika misalkan kita sebagai seorang orang yang berkeluarga di rumah ya, yang suami punya istri, yang istri punya suami gitu kan. Kalau misalkan ada orang yang memberikan kepada kita seorang anak kecil untuk diasuh, itu alangkah baiknya kita jadikan dia sebagai anak robo kita. Nggak apa-apa disusui sama istri kita itu, selama dia belum usia 2 tahun tadi ya. Jadi masih kecil diasuh,
disusui sama istri kita. Supaya kenapa? Supaya jadi rodho. Kalau rodho berarti mahram. Kalau mahram sampai besar pun tinggal di rumah kita, nanti ketemu sama istri kita nggak apa-apa karena dianggap ibunya. Gitu kan. Ini yang masalah kalau misalkan mengasuh seorang anak, misalkan anaknya laki-laki masih kecil, ya, dia diasuh kalau masih kecil kan nggak ada masalah, nggak ada yang namanya nafsu kepada anak kecil nggak nafsu kepada seorang ibu misalkan gitu kan. Tapi kalau misalkan sampai besar, ini walaupun notabene-nya dia menganggap istri kita sebagai seorang ibu, ya caranya secara umum nggak bakalan nafsu, nggak bakalan syahwat sama istri kita. Tapi tetap secara syariat tidak boleh dia tinggal di rumah kita berdua dengan istri kita, nggak boleh. Karena bukan mahram dianggap tetap. Maka alangkah baiknya kalau kita mengasuh seorang anak kecil di rumah kita, jadikan dia sebagai anak rodho, susukin nggak apa-apa sama istri kita gitu kan. Sehingga kalau sudah besar kita nggak khawatir, ya karena sudah menjadi mahram dengan rodhoan daripada istri kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita baca tadi. Insyaallah kita akan sambung lagi kajian fikih nikah di Fikih Yaumiyah di channel kesayangan kita bersama Dakwah TV di episode berikutnya. Semoga yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.